kembali lagi bersama saya Anastasia Lesnusa. Kita akan mempelajari bumi dan tata surya. Ayo, mari kita belajar. Sejak perjalanan pertama manusia keluar angkasa pada tahun 1961, mimpi untuk menjadi tempat tinggal alternatif selain bumi. Hal ini dikarenakan keadaan bumi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Padahal Tuhan yang Maha Esa telah menciptakan bumi dan sistem di alam semesta ini agar manusia dan dapat hidup dengan nyaman. Mungkin ada bumi lain atau faktor apa yang menjadikan sebuah benda langit layak untuk manusia tinggal? Selain mempelajari tentang bagaimana bumi menjadi tempat hidup yang sempurna bagi manusia, kalian juga akan mempelajari sistem tata surya yang mempengaruhi terjadinya berbagai fenomena yang terjadi di bumi. Bumi adalah bagian dari sebuah sistem besar yang disebut tata surya. Dalam tata surya terdapat berbagai benda langit yang memiliki karakteristik tersendiri. Menurut kalian, bagaimanakah pengaruh benda-benda langit tersebut terhadap kondisi bumi? Ada banyak sekali sistem planet seperti tata surya kita di alam semesta, dengan planet yang mengorbit pada bintang induk. Sistem planet kita dinamai tata surya. Dalam bahasa Inggris disebut solar system, karena matahari dinamai Sol, yang berasal dari bahasa Latin untuk matahari. Dalam bahasa Indonesia, matahari juga disebut sebagai surya. Oke, mari kita lanjut. Penyelidikan berkaitan dengan sistem tata surya dan berbagai benda langit di dalamnya telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Para ilmuwan terus mencari tahu keadaan di luar bumi, baik melalui pengamatan jarak jauh, menggunakan teleskop, maupun dengan menjelajah antariska dengan pesawat luar angkasa. Setiap pengetahuan baru ini menambah pemahaman kita mengenai bumi tempat tinggal kita. Masih ingatkah kalian ada planet apa saja yang berada di tata surya? Pada gambar tersebut, kalian dapat melihat planet-planet yang berurutan dari yang paling dekat jaraknya dengan matahari hingga yang terjauh. Yang pertama Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Pluto sudah tidak termasuk ke dalam susunan planet yang berada di tata surya? Dengar penjelasan fakta sains sebagai berikut. Penyelidikan tentang luar angkasa dilakukan setiap hari. Ada begitu banyak perkembangan yang terjadi berkat penyelidikan yang terus-menerus itu. Salah satunya adalah perubahan status Pluto dari sebuah planet menjadi planet kerdil. Pada tahun 2006, Pluto bergabung dengan 4 planet kerdil lainnya, yaitu Eris, Haumea, Makemake, dan Ceres. Oke, mari kita lanjut. Apakah dalam tata surya kita hanya ada planet-planet saja? Ya, tata surya kita tidak hanya berisi planet, tetapi juga benda-benda langit lainnya. Menurut NASA, tata surya terdiri atas 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 satelit, 935,369 asteroid, dan 3.679 komet.
Setiap benda langit ini bergerak dengan orbit tertentu, terus-menerus bergerak. Bayangkan kalau tata surya adalah sistem lalu lintas di sebuah kota. Betapa ramainya lalu lintas itu dengan sekian banyak kendaraan yang melintas. Nah, bagaimana jarak bumi dan matahari? Jarak rata-rata dari bumi ke matahari adalah 1 satuan astronomi. 1 satuan astronomi sama dengan 149.600.000 kilometer. Jika kalian bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, berarti kalian akan membutuhkan waktu sekitar 170 tahun untuk menempuh perjalanan dari bumi ke matahari. Mari saya ajak teman-teman berkenalan lebih jauh dengan setiap anggota tata surya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 8 planet dalam tata surya. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak, gerakannya ada yang disebut revolusi dan ada yang disebut rotasi. Gerak revolusi adalah gerak planet memutari matahari, sedangkan gerak rotasi adalah gerak planet yang berputar pada sumbunya. Setiap planet mempunyai waktu bergerak dengan periode tertentu. Kalian bisa mengamati lintasan gerak planet yang mengitari matahari. Gerakan dalam lintasan itulah yang disebut sebagai gerak revolusi. Adapun gerak rotasi dilakukan planet terhadap sumbu rotasinya. Sumbu rotasi planet nyaris tegak lurus dengan bidang lintasan atau bidang orbit planet tersebut. Kemudian, para ilmuwan membagi planet-planet dalam tata surya ke dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan yang pertama menggunakan bumi sebagai pembatasnya. Pada pengelompokan ini ada 2 kelompok, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Adapun planet superior adalah planet-planet yang letaknya setelah bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, pengelompokan kedua adalah pengelompokan dengan menggunakan lintasan asteroid sebagai pembatasnya. Kelompok planet dalam merupakan planet-planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kelompok planet luar berada di luar orbit lintasan asteroid, beranggotakan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian, pengelompokan ketiga, meski dengan pembagian planet yang sama dengan pengelompokan kedua, dilakukan berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya, yang dimana kelompok planet terestrial, biasa disebut planet kuno, merupakan planet-planet yang dapat diamati tanpa alat bantu dan terdiri atas batuan sebagai bahan penyusunnya. Kelompok planet Jovian disebut juga planet raksasa, merupakan planet-planet besar yang tersusun dari gas. Untuk mengenal lebih jauh dan lebih lanjut planet-planet anggota tata surya, kita akan menggunakan pengelompokan yang terakhir ini untuk melihat bagaimana karakteristik dari planet-planet tersebut. Kelompok yang pertama, planet terestrial. Yang pertama ada Merkurius.
Planet terdekat dengan matahari ini bergerak cepat di lintasannya, dinamai Merkurius, seperti nama dewa Romawi yang menjadi utusan para dewa yang geraknya juga cepat. Dekat dengan matahari, planet ini sulit untuk diamati dengan mata telanjang. Merkurius dapat dilihat beberapa saat sebelum matahari terbit dan setelah matahari tenggelam, sehingga ia kadang disebut juga sebagai bintang fajar atau bintang malam. Venus adalah planet terpanas dalam tata surya, dengan alasan karena ia adalah yang paling dekat dengan matahari. Tetapi ternyata tidaklah demikian. Menurut kalian bagaimana itu bisa terjadi? Dikarenakan terletaknya pada keberadaan atmosfer yang menyelimuti planet. Lapisan terluar planet. Setiap planet memiliki atmosfer dengan perbandingan bahan penyusun yang berbeda-beda. Perbandingan bahan penyusun ini yang akan memengaruhi kemampuan atmosfer untuk memerangkap energi dari matahari. Energi yang terperangkap tersebut lalu dipantulkan ke permukaan planet. Semakin banyak energi yang diperangkap, semakin panas suhu permukaan planet tersebut. Atmosfer Merkurius yang tipis membuatnya sulit menahan energi yang diterima dari matahari, sehingga suhu permukaannya tidak sepanas yang diduga. Yang kedua adalah Venus. Planet yang terletak di urutan kedua terdekat dari matahari ini merupakan planet terpanas di tata surya. Gerak rotasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya. Ia berputar dari timur ke barat. Gerakan ini disebut gerakan retrograde. Permukaan Venus sulit diamati dengan teleskop. Hal ini disebabkan tebalnya lapisan atmosfer yang menyelimutinya. Lapisan atmosfer yang tebal dengan kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi yang menyebabkan suhu permukaan Venus terpanas di antara planet lainnya. Lapisan ini memerangkap energi dari matahari dan menyebarkannya ke seluruh permukaan planet. Venus merupakan planet pertama yang berhasil dijelajahi pesawat ruang angkasa, tepatnya pada tahun 1962. Berbagai temuan didapatkan dari eksplorasi berbagai pesawat ruang angkasa. Setelah itu, ilmuwan percaya pada satu waktu di masa lalu air mengalir di planet ini. Meski demikian, mereka semua yakini tidak ada makhluk hidup atau makhluk hidup seperti yang kita kenal di bumi dapat hidup di suhu ekstrim dan awan asam yang sangat pekat di Venus. Yang ketiga adalah bumi. Selamat datang di rumah kita. Bumi tempat tinggal kita ini merupakan planet di urutan ketiga dalam tata surya. Lapisan atmosfer yang terdiri atas nitrogen, oksigen, dan berbagai gas lain dalam jumlah yang tepat menjadikan udara bumi sempurna untuk kita dan makhluk hidup lainnya. Lapisan atmosfer juga melindungi kita dari berbagai mara bahaya di luar sana, seperti meteorit maupun energi matahari yang berlebihan. Bumi memiliki satu satelit yang kita sebut bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi pada orbitnya.
Bagian yang keempat adalah Mars. Jika Venus adalah planet pertama yang berhasil dijelajahi pesawat ruang angkasa, Mars merupakan planet yang paling banyak diselidiki para ilmuwan. Dari hasil penyelidikan tersebut, hingga saat ini, ilmuwan memutuskan bahwa sulit untuk bisa hidup di planet Mars. Warna merah adalah ciri khas Mars. Karena warna merah inilah Mars kerap disebut sebagai planet berkarat. Dapatkah kalian menebak dari mana asal nama itu? Permukaan Mars kaya akan besi oksida. Besi yang teroksidasi disebut sebagai karat. Itulah sebabnya Mars disebut planet berkarat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok planet raksasa. Yang pertama adalah Jupiter. Sampai saat ini Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Ukurannya lebih dari 2 kali ke-7 planet disatukan. Jika dibandingkan dengan menganggap bumi seukuran buah anggur, maka Jupiter sebesar bola basket. Wow! Jupiter seperti juga planet lain, tidaklah ideal untuk kehidupan manusia. Meski demikian, ilmuwan menemukan bahwa beberapa satelit Jupiter memiliki lautan. Yang kedua adalah Saturnus, disebut sebagai perhiasan tata surya. Memang, Saturnus memiliki penampilan yang sangat menarik. Ukuran diameternya setara dengan 9 buah bumi yang dijajarkan. Ini tidak termasuk dengan cincin-cincin yang mengelilinginya. Susunan cincin-cincinnya pun mengagumkan. Dengan cincin yang berjarak di antaranya membuat visualisasi Saturnus selalu mengundang decak kagum. Yang ketiga adalah Uranus. Saat pertama kali ditemukan melalui teleskop, Uranus sempat dianggap sebagai komet atau bintang. Cincin yang mengitarinya berjumlah 13 buah dengan gradasi warna dimulai dari yang paling gelap yang terletak di bagian dalam. Uranus berotasi seperti Venus dari barat ke timur, namun ia berotasi menyamping. Itu sebabnya Uranus disebut juga planet samping. Dan yang keempat adalah Neptunus. Ini dia planet terjauh dari matahari. Namanya Neptunus. Jaraknya dengan matahari 30 kali jarak matahari ke bumi. Penemuan Neptunus cukup unik jika dibandingkan dengan planet lainnya. Jika planet lain ditemukan dengan menggunakan teleskop, Neptunus ditemukan secara matematis terlebih dahulu sebelum kemudian ada yang menelitinya. Neptunus memiliki 5 cincin utama dan 4 busur cincin yang tersusun dari gumpalan debu. Ilmuwan menduga terbentuknya cincin dan busur cincin ini disebabkan adanya gaya gravitasi dari satelit-satelit yang dimiliki Neptunus. Nah, itulah penjelasan bumi dan penyusun tata surya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai benda-benda langit lainnya. Selamat berjumpa di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.